Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-25, Pembimbing Rohani. Aku tidak pandai. Paulus memiliki segala bakat yang dituntut pada seorang pembimbing rohani yang cakap: kesucian, kepandaian, pengalaman, kebijaksanaan, dan kesabaran. Dalam percakapan rohani, ia berbicara dengan hikmat dan semangat besar. Hasil perkataannya bertahan berbulan-bulan. Sebelum berbicara, ia mendengarkan dengan tenang serta perhatian. Sikapnya melapangkan hati dan menimbulkan kepercayaan. Seringkali bimbingan rohani diteruskan dengan surat, sehingga banyaklah surat yang dikirim kepada para bimbingannya. Diperkirakan sekitar 20.000 pucuk surat, tetapi 2.000 lebih yang sampai kepada kita. Dari surat-surat tersebut kita lihat bahwa bimbingan Paulus sungguh bijaksana, tidak membosankan, jelas, dan tegas, lagi tampak bervariasi. Sekalipun memiliki bakat yang secukupnya, namun ia merasa tidak mampu. Bimbingan rohani adalah suatu pekerjaan yang tinggi dan sukar. Jika saya dapat melepaskannya, saya akan melepaskan dengan rela hati. Saya tidak pandai memimpin, sekalipun itu hanya seekor semut. Allah tahu bahwa saya tidak pernah ingin menjadi pembimbing. Saya selalu menolak, kecuali apabila mengetahui bahwa itu kehendak Allah. Di bawah bimbingannya, puluhan orang mencapai tingkat kontemplasi yang tertinggi. Antara lain, Agnes Grazi, perawan murni mencapai tingkat kontemplasi yang mengagumkan. Suster Crocifissa Costantini, orang kuat, hidupnya ketat, menjadi pimpinan pertama Biara Rubia Pasionis. Suster Cherubina Bresciani Carmelites, sebelumnya adalah biarawati yang agak tawar, setelah dibimbing Paulus, berubah menjadi teladan seluruh biara. Lucia Burlini, seorang putri awam yang hidup sebagai malaikat. Thomas Fossi, seorang bapa keluarga, sesudah istrinya meninggal ia menjadi pasionis. Ia menerima dari Tuhan kurnia doa luar biasa. Ibu Yohana Venturi, yang diakui sebagai ibu yang suci. Suster Maria Angela Colomba Carmelites, yang menanggung penderitaan selama 34 tahun. Rosa Calabresi, yang sering mendapat penampakan Yesus dan Bunda Maria, dan banyak hal lain. Tahu membedakan kesucian benar dari kesucian palsu. Ia sendiri mengaku, saya harus berterima kasih kepada Tuhan, karena telah memberikan kepada saya kurnia untuk membedakan kesucian benar dari kesucian palsu, sehingga saya tidak pernah tertipu. Seorang yang hidup tanpa makan. Suatu waktu datanglah seseorang ke Gunung Argentaro, ingin menghadap Paulus. Tamu itu menceritakan bahwa ia mampu hidup tanpa makan dan mengerjakan beberapa keajaiban lain yang membuat ia bangga. Ia menghendaki agar Paulus menyetujui kesuciannya. Paulus mendengar dengan kepala tertunduk sampai ceritanya selesai. Paulus masih tetap diam. Orang itu menduga akan menerima persetujuan penuh, sebagaimana ia peroleh dari orang lain. Maka dengan heran ia bertanya, apakah Pater tidak menjawab pertanyaan saya? Paulus mengangkat kepala, menatap matanya lalu berkata, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda hidup tanpa makan, padahal Anda membawa perlengkapan cukup besar dalam saku Anda? Perlengkapan apa? Ya, perlengkapan sebuah roti yang Anda bawa di saku. Apakah takut mati di jalan?
Dengan rasa malu, orang itu segera meninggalkan Paulus. Membela keutamaan yang benar. Kebalikannya, Paulus sendiri berani membela Dominika Bravi dari Barbarano. Putri itu mengalami banyak tantangan dari pihak keluarganya, dan banyak orang, termasuk beberapa pejabat gerejani. Keluarganya menghendaki agar ia menikah, tetapi panggilan Tuhan menarik hatinya kepada penyerahan total kepada Kristus. Tidak lama kemudian, ia jatuh sakit, sehingga tidak dapat makan suatu pun. Apa yang dimakan langsung dimuntahkan. Semua orang menyangka bahwa itu disebabkan karena laku tapa atas persetujuan Paulus. Maka Paulus pun tidak luput dari cercaan mereka. Dominika sendiri telah minta kepada Tuhan agar penderitaannya jangan diketahui orang, dan Tuhan mengabulkannya. Maka sekalipun sakit, wajahnya tampak segar bugar. Orang menyangka bahwa ia tetap makan secara sembunyi-sembunyi. Dan dugaan itu sampai juga ke telinga Uskup Viterbo. Beliau membentuk suatu komisi kecil untuk menyelidiki kasus itu. Dominika dikunci di suatu rumah selama 15 hari dengan penjagaan ketat. Setelah terbukti bahwa fenomen yang terjadi padanya berasal dari Tuhan, berakhirlah segala kecurigaan dan penyelidikan itu. Syukurlah karena di dalam segala tantangan itu, Dominika menemukan kekuatan pada Paulus yang selalu meneguhkannya dengan mengingatkan bahwa para kekasih Kristus tersalib harus menanggung banyak penderitaan. Penjelasan sederhana dan tepat. Ibu Duke dari Magliana mengemukakan banyak masalah yang membingungkan pikirannya. Paulus menjawab dengan terang sehingga ibu itu merasa puas. Akhirnya ibu itu bertanya, "Bagaimana dengan orang suci? Semakin ia suci, semakin ia merasa berdosa. Apakah itu benar atau suatu kemunafikan?" Antara lain Paulus menjawab, "Rahmat Allah menerangkan seperti sinar matahari yang masuk ke bilik gelap melalui celah-celah jendela. Sinar itu tampak seperti sebatang kayu karena debu, sedangkan sebelumnya tidak terlihat. Demikianlah terjadi pada orang-orang kudus. Semakin mereka disinari oleh Allah, semakin mereka mengerti besarnya dosa-dosa mereka." Lalu ia menambah suatu cerita yang ringan tentang seorang pertapa yang melihat debu pada seberkas sinar matahari yang masuk dari celah pintu ke pertapaannya yang masih gelap. Ia menyangka ada sebatang kayu, maka digunakan untuk menggantungkan jubahnya. Tetapi jubah itu jatuh ke tanah. Ibu itu sangat senang dan sebagai tanda terima kasih, Paulus diundang untuk makan siang bersama, tetapi ia menolak. Wanita yang sombong. Cara bimbingannya sederhana tetapi mencapai tujuan. Pada permulaan, Paulus menuntut sedikit saja untuk memperoleh yang lebih banyak. Pada suatu hari, datanglah seorang wanita mohon untuk mengaku dosa. Wanita itu berpakaian cukup mewah, lagi nyentrik, berjumbai panjang, sampai diperlukan pelayan untuk mengangkatnya. Mungkin seorang pembimbing rohani lain langsung akan menyuruh dia pergi dengan damai, tetapi Paulus mendengarkan dengan penuh kesabaran, dan sebagai denda dosa, ia menentukan agar wanita itu meditasi selama 1/4 jam setiap hari, dan wanita tersebut menerimanya. Pada minggu berikutnya, wanita itu datang lagi dengan pakaian serta wangi-wangian yang sama juga. Selaku penitensi, Paulus menentukan hanya 1/2 jam meditasi sehari, tanpa menyinggung sedikit pun kesombongannya. Pada ketiga kalinya ia datang dengan pakaian biasa dan dengan sikap rendah hati. Seterusnya ia tidak pernah meninggalkan meditasi.
cara hidupnya berubah dan meninggal dunia dengan harum akan kesucian. Sejak permulaan, ia menekankan keutamaan yang sehat dan iman yang kuat, karena katanya, semangat itu baik, tetapi keutamaan lebih baik. Dalam suratnya kepada Cherubina Bresciani, Paulus menulis, kemajuan rohani tidak diukur dengan kemanisan, tetapi dengan latihan keutamaan. Perlu kesabaran. Dalam praktek keutamaan, ia menuntut kebijaksanaan, sebab kesucian tidak diperoleh dalam satu hari, dan kekeliruan tetap kekeliruan, sekalipun dilakukan dengan semangat besar. Banyak orang telah meninggalkan hidup rohani karena putus asa, atau karena tidak sabar, atau karena telah melakukan suatu kesalahan. Setiap orang harus hidup suci pada tempatnya masing-masing. Setiap orang wajib hidup suci dalam status-statusnya. Yang mempunyai istri tidak boleh hidup seperti seorang kapusin. Anda bebas untuk berziarah ke rumah Maria di Loreto. Bahkan saya katakan bahwa yang berjalan banyak jarang menjadi suci. Saya berpendapat bahwa lebih besar kehormatan kepada Allah kalau Anda mengurus keluarga dan kepentingannya. Benci kekerasan. Hidup rohani bukan untuk menakutkan atau membuat orang tidak bahagia, tetapi mengabdi Tuhan dengan gembira, tanpa kecemasan atau keraguan-raguan. Benarlah bahwa kita tidak boleh percaya pada diri sendiri, tetapi harus percaya pada Allah yang Maha Baik. Paulus tidak menyukai kekerasan atau segala cara yang membuat orang lain berkecil hati. Di suatu biara yang tertib, Paulus menemukan para rubiah yang berada dalam ketakutan besar. Ia menghibur mereka dengan memperlihatkan kebaikan Allah. Kemudian ia berbicara kepada Pater Yohanes Maria. Bukan ini cara yang baik untuk menuntun jiwa-jiwa, membuat mereka selalu patah hati, penuh ketakutan dan kecemasan. Kita harus membuat mereka berani, bersemangat, dan berjalan dengan riang hati dalam kepercayaan kepada Allah. Kalau tidak, mereka tidak membuat selangkah maju pada jalan kesempurnaan. Bruder Paskalis tampak murung, dan Paulus menyapa dia. "Ah, Bruder Paskalis, apa artinya kemurungan dan kesedihan itu? Kesedihanmu sampai tampak pada wajahmu. Cobalah untuk tidak menyeret salib, tetapi berani dan bergembira. Kamu susah? Aduhai manusia, jangan sangsi. Allah memegang hidupmu. Berhati-hati dalam mengizinkan laku tapa. Paulus mengizinkan juga laku tapa, tetapi dengan sangat berhati-hati. Yang lemah kesehatannya, tidak ia beri izin. Ia menulis kepada Suster Cherubina Bresciani. Untuk sementara, mengenai puasa pada hari menyambut Komuni Kudus, saya tidak setuju. Tetapi akan datang waktunya. Pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, boleh minum anggur campur air, tetapi kalau merasa terganggu, tambahlah anggur lebih banyak. Kepada Thomas Fossi yang sedang sakit. Mengenai laku tapa, untuk sementara ini, puaslah dengan apa yang diberikan Allah. Karena ini sangat lebih baik daripada yang dipilih sendiri. Kepada seorang ibu, selaku penitensi, Paulus menentukan supaya setiap pagi di kamarnya sendiri, dengan pintu tertutup, berbaring di lantai seperti mati,
serta lilin bernyala di dekatnya, dan tinggal di situ selama 1/4 jam, sambil berbisik pada dirinya, "Mungkin sebentar lagi aku sudah mati." Ibu itu taat dan dalam jangka waktu yang singkat mulai menempuh suatu hidup suci. Paulus mengatakan, "Saya memberi penitensi semacam itu karena tahu dengan baik bahwa memikirkan kematian dengan sungguh-sungguh adalah cara yang baik untuk membetulkan kepala."